bertemu lagi dengan saya Puspita, tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, di pertemuan kali ini kita sedikit berbeda karena kita ada program baru yaitu Break Coffee. Kita break sambil ngopi. Nah, di program Break Coffee kali ini tentunya kita ditemani dengan berbagai literasi yang tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, stay tune terus di channel ini. Nah, di Break Coffee kali ini kita punya pembahasan yang cukup menarik, tetapi jarang sekali dibahas, yaitu tentang The Challenge of Intellectual and Cultural Captivity atau keterbelengguan intelektual dan budaya. Nah, ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Azhar Ibrahim. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa toh itu keterbelengguan intelektual dan budaya? Kenapa kok bisa terjadi keterbelengguan intelektual dan budaya? Lalu bagaimana penyebabnya dan pertanyaan-pertanyaan lain? Nah, untuk kali ini kita akan kupas satu persatu bagaimana kok bisa terjadi adanya keterbelengguan intelektual dan budaya. Nah, oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi di era post-independen atau di era pasca kemerdekaan, dulu tuh masyarakat Muslim dihadapkan pada respon yang lebih kompleks terhadap pengetahuan dan pendidikan dari Barat. Nah, pada saat itu tuh banyak masyarakat Muslim yang dilanda gaya berpikir bersaing. Jadi antara pendidikan Islam dan pendidikan Barat itu masing-masing saling menggaung-gaungkan atau saling memperkenalkan cita-cita dan modelnya sendiri-sendiri. Tetapi juga kurang menghargai antara satu dengan yang lain atau kurang atau saling melemahkan antara yang satu dengan yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya kita melihat dikotomi atau pemisah antara Islam dan Barat yang terus berlanjut. Sementara upaya adaptasi kreatif dan kritis tetap mengalami kemerosotan. Nah, beberapa intelektual Muslim telah menekankan bahwa reformasi dan pengembangan pendidikan merupakan bagian yang integral atau bagian yang penting dalam regenerasi Islam. Ada salah satu tokoh bernama Kuda Brooks, beliau menekankan bahwa perolehan pengetahuan Barat seharusnya bukan berarti mengabaikan atau menghilangkan seluruh tradisi dari Timur. Beliau juga berpendapat, kita tuh Oriental, kita tuh berasal dari dunia Timur, dan kita harus tetap dengan tradisi ketimuran kita. Karena apa? Karena tidak semua budaya Eropa itu bisa diterima oleh mayoritas dari kita. Nah, oleh karena itu, kita ambil yang baik dan relevan untuk kita. Kita bisa pelajari bahasanya, sastranya, sejarah, maupun peradabannya. Tetapi jangan sampai kita itu meniru semuanya plek-ketiplek dari Barat. Jika kita hanya meniru semuanya dari Barat, kita itu akan kehilangan semua kekhasan yang kita miliki. Yang belum tentu, semua yang berasal dari Barat itu cocok untuk kita. Nah, jadi seharusnya gimana toh? Nah, seharusnya tuh kita belajar dari Barat bukan berarti meniru Barat secara keseluruhan. Nah, walaupun sebagian itu ada yang mengajukan perlunya kebarat-baratan sebagai keyakinan penuh untuk kemajuan dan pencerahan. Nah, hal ini tuh terjadi, hal itu telah menjadi perhatian banyak pemikir Muslim progresif. Nah, ada yang menerima, kemudian ada yang menyelidiki pengetahuan-pengetahuan dari Barat. Namun tetap berhati-hati atau waspada untuk menghindari adanya imitasi atau peniruan yang tidak kritis. Nah, peniruan yang tidak kritis ini bisa terjadi karena adanya captive mind yang mendominasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa toh itu captive mind? Nah, captive mind itu adalah gejala mental yang dimiliki para ilmuwan untuk meniru ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat secara keseluruhan tanpa adanya sikap kritis. Nah, captive mind atau benak terbelenggu ini merupakan fenomena yang terjadi pada para akademisi dunia ketiga. Nah, agar kita lebih paham tentang apa itu captive mind, saya juga mengambil pendapat dari Syekh Hussein Alatas.
Nah, beliau berpendapat bahwa captive mind itu menghambat perkembangan masyarakat, yang mana masyarakatnya itu tidak mampu membedakan antara yang universal dan yang partikular. Ketika captive mind ini mempelajari ilmu-ilmu dari barat, fenomena-fenomena yang terjadi dari barat itu sering dianggap fenomena yang universal. Nah, dominasi captive mind ini diperparah ketika pengetahuan yang ditransmisikan atau yang diteruskan itu tidak mendorong adanya kesadaran akan dasar-dasar pemikiran dan penalaran ilmiah. Nah, oleh karenanya adanya sikap yang tidak kritis ini tidak mendorong adanya penalaran ilmiah secara kritis. Nah, oleh karenanya apa? Oleh karenanya dari captive mind ini terjadilah keterbelengguan intelektual dan budaya. Nah, dari captive mind ini kan tadi timbul tantangan keterbelengguan intelektual dan budaya. Dan kita tadi juga udah belajar tentang kok bisa terjadi keterbelengguan intelektual dan budaya. Lalu kita juga udah belajar mengenai captive mind dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan belajar tentang gimana sih respon para intelektual menghadapi adanya keterbelengguan intelektual dan budaya. Nah, jadi bagaimana sih mengenai respon para intelektual tadi? Nah, para intelektual muslim terkemuka di era modern itu telah berusaha untuk berdialog dengan barat, bekerja sama dan membangun rasa solidaritas untuk kebaikan bersama. Jadi yang kita butuhkan itu bukanlah tentang pilihan sederhana antara barat dengan masa pencerahannya dan timur dengan spiritualnya. Nah, ini ada juga pendapat dari Zia Golkar bahwa membangun bangsa yang baru itu harus menggabungkan pendidikan dan itu membutuhkan sintesis budaya atau bercampurnya dua kebudayaan antara kebudayaan nasional dan peradaban internasional. Nah, dia juga menegaskan sementara kita ini tidak membutuhkan Eropa dari sudut pandang budaya dan pendidikan, tetapi kita sangat membutuhkan dari sudut pandang teknik pembelajarannya. Sikap yang selektif seperti ini tuh setidaknya lebih baik daripada menolak segala hal yang berasal dari barat. Nah, ketakutan bahwa pengaruh atau unsur-unsur dari barat yang selalu bertentangan dengan timur atau Islam itu akan tetap ada. Karena apa? Karena kurangnya pemahaman antara yang satu dengan yang lain. Nah, hal ini tuh membutuhkan ruang untuk berdialog dan bekerja sama. Nah, dari sinilah nanti muncul dialog yang berkelanjutan yang nanti akan kita bahas lagi. Dengan dialog, kita tuh dapat lebih memahami antara yang satu dengan yang lain, termasuk posisi dan keterbatasan kita sendiri. Nah, dialog ini mendorong kerjasama dan mencegah terjadinya benturan peradaban. Dengan dialog, kita tuh dapat mengurangi Islamofobia di Barat dan juga Westernofobia di dunia Muslim. Nah, karena apa? Karena mau tidak mau, dengan dialog itu memungkinkan untuk meninjau secara kritis terhadap tradisi kita sendiri. Namun, sebelum dialog berkelanjutan dan kerjasama ini dapat diwujudkan, ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh masyarakatnya. Nah, ini saya singgung sedikit saja ya mengenai dialog berkelanjutan, karena untuk kita bahas secara pendetailnya kita akan bahas di Break Coffee selanjutnya. Untuk itu kita sudahi Break Coffee kali ini. Sampai ketemu di Break Coffee selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.